الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun berada yang masih setia bersama kami dan para jamaah yang tentunya masih semangat. Semangat semuanya. Masih mau mendengarkan kajian? Masih mau menambah ilmu buat kita semua? Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita dengarkan segmen ini adalah kajian tafsir yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Rizky Tamami. Kepadanya fa'alaihi maskuron. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Ya. Bu. Ya. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Ya. Bapaknya masih hidup ini. Alhamdulillah. Hidup Ji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita bicara tentang rumah tangga ini tidak lepas dari beberapa faktor. Terutama ketika kita menikahi istri kita yang dulu itu jadi idam-idaman kita. Lalu ketika kita setelah menikah adalah anak ketika kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya adalah menjadi tanggung jawab kita. Kenapa begitu? Karena setelah akad nikah maka semua tanggung jawab seorang istri ada di seorang suami.
Ketika seorang istri kita pergauli lalu Allah takdirkan kita mempunyai anak, maka bagaimana nasib anak kita di dalam persusuannya. Maka ada satu kitab namanya kitab Rohikul Makhtum. Ini kitab sejarah Bu. Itu kurang lebih jumlah halamannya Ustadz udah diterjemahkan 749 halaman. Kira-kira ibu-ibu pernah baca buku enggak 749 halaman? Bu pernah baca buku begitu? Iya, jangankan baca buku 700 halaman. Iya, iya. Kadang-kadang baru baca Yasin Ji seayat. Yasin. Tiba-tiba ada WA dari bestinya. Iya. Nanya posisi di mana coy? Kita jawab di rumah ngapa emang? Ayo apa ngopi? Oke siap 86 OTW. Iya. Shadaqallahul azim. Ada yang begitu modelnya ada. Ada modelnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ketika kita punya anak Bu, itu kita susui selama 2 tahun. Ya, cuman bagaimana Ustadz problemnya? Udah saya mah setahun aja dah. Sisanya pakai susu merek lain aja dah, bukan susu merek dewek begitu kira-kira. Iya. Maka nggak jadi masalah. Lihat dulu bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa kitab sirah, beliau kan sempat disusui oleh siapa? Halimah. Nah, ini adalah tanda bukti ternyata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disusui selain kepada ibunya. Nah itu adalah tugas ibu untuk menyusui anaknya. Lalu bagaimana tugas seorang bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya? Maka dalam ayat ini dikatakan tanggung jawab dari segi pertama pakaiannya. Jadi seorang suami itu harus perhatiin bagaimana pakaian bininya, pakaian anaknya. Bukan cuman pas lebaran doang. Kadang-kadang kan kalau orang kita baju baru pas lebaran aja. Anak 5 Ji, ya. 1 anak 2 pakaian, gempor sampai 10 tuh ya. Iya. Belum bininya minta pakaian 3. Tiap hari Ji. Ya, tiap hari begitu modelnya ya. Hari lebaran pertama kerudungnya putih, bajunya merah, roknya hijau, percis kayak bendera Itali. Terlebaran kedua Ji, wah Allah kerudungnya biru, bajunya putih, roknya merah, percis kayak bendera Perancis tuh. Bendera apa boleh dikumpulin sama dia tuh. Iya, Ji. Tapi ini menjadi satu kewajiban kita sebagai seorang suami. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 233. Suami ayo Pak bareng-bareng kita perhatiin bini kita. Kan kalau bini cakep laki yang bangga. Bener gak kira-kira? Iya. Kondangan, wah bini kita pakainya cakep bener. Wah teman kita nunjuk gitu, itu bini siapa Ji? Wah bini gua, wah elah. Lu kagak salah pilih Ji, lumayan memperbaiki keturunan tuh ya. Jadi kalau bininya yang cantik, bininya pakaiannya cakep, yang bangga siapa? Lah suaminya. Makanya jangan heran misalkan ada ibu-ibu berangkat pengajian, nyampe pengajian Ji pengen maulid mau Isra Mi'raj, nyampe rumah Pak jangan lupa cicilan baju pengajian baru lagi ini ya. Tuh kira-kira respon bapak-bapak gimana? Kalau bapak yang soleh, begini, alhamdulillah mah nyicil lagi ya. Iya. Kalau bisa jangan nyicil mah, malu-maluin papa. Kalau bisa cash depan muka ustazah kita bayar. Dah. Karena memang ini udah menjadi haknya suami. Bini pakaiannya harus cakep. Tapi maaf Bu, kita juga sebagai seorang bini perhatiin cakepnya jangan cuma di luar. Di dalam rumah juga kudu cakep, betul gak kira-kira Pak? Iya. Giliran kondangan, giliran nongkrong, giliran reuni pakainya cakep banget. Ketemu sama lakinya di dalam rumah, ya Allah daster doang. Udah begitu bolong ada 10 Ji. Ya apa yang pengen dilihatin ya. Ya betul apa betul? Iya. Betul. Jadi seorang suami harus perhatikan pakaian daripada istrinya. Sama Bu, istri juga harus begitu. Makanya dulu kenapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rumah tangganya sebagai rumah tangga yang harmonis romantis. Beliau bersama Siti Khadijah romantis, beliau dengan Hafsah romantis, apalagi dengan Aisyah. Ya Allah romantis banget Ji. Emang salah satu istri Rasul yang perawan Aisyah. Kalau Khadijah kan janda, Zainab janda tuh. Lihat romantis banget Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kuncinya? Laki ngertiin bini, bini ngertiin laki. Jadi kalau udah laki beliin baju buat siapa? Buat bini yang cakep. Bini juga kudu beliin pakaian laki biar pada idep. Misalkan Bu, ini masih hidup apa kagak ini? Masih.
Jadi bini kudu hidup juga sama laki. Jalan-jalan Ji ke Tanah Abang. Benar bro. Misalkan pakaian kita udah kepenuhin. Ingat gua Allah iya. Gua dibagi 2 juta tadi sama laki. Ya udah minimal 1 pakaian dah laki gua beliin tuh. Ternyata ada yang jembrengin, ngerti jembrengin apa kagak nih ya? Iya. Ini bahasa orang Betawi nih ya. Di jembreng tuh artinya digantung. Wah Allah. Ini kayaknya laki gua kalau pakai baju ini cakep romannya. Romannya berubah jadi kayak Sahrul kan ini romannya. Iya. Pikirin Bu. Bagaimanapun laki kita kurang sayang apa sama kita. Ke Tanah Abang dikekepin duit 3 juta. Padahal laki cuman begini, ya itu titipin ya barang-barang 1 mah cariin dah kokok biar ada banyakan. Iya. Apanya kantongnya. Biar kalau pengajian enak Ji nentengnya pulang gitu kan ya. Jadi kanan kiri. Kanan kiri ada tuh ya. Iya. Benar. Jadi itulah yang diajarkan oleh Islam. Terutama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak-hak yang ada di rumah kita. Suami kepada istri, istri kepada anak. Bahkan anak pun mempunyai hak kepada orang tua. Menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu bagaimana? Seorang bapak kepada seorang anaknya harus memberikan contoh yang baik ketika di dalam rumah tangga. Jadi bukan cuma hak pakaiannya yang cakep diperhatiin, tapi akhlak yang ada di rumah juga harus diperhatikan. Pendidikannya harus diperhatikan, bacaan Qur'annya juga harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya bukan cuma jadi perhiasan dunia, tapi insya Allah menjadi perhiasan akhirat. Kalau udah begitu insya Allah di sorga bareng-bareng amin ya robbal alamin. Begitu kira-kira Ji. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Rizky Tamami atas penjelasan dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 233 yang begitu luar biasa. Di mana dalam paparan tadi kita menjadi suami yang tentunya bisa bertanggung jawab kepada istrinya. Insya begitupun istri yang bisa bertanggung jawab kepada rumah tangganya. Amin ya robbal. Nah, sepertinya para jamaah yang ada di sini udah nggak sabar pengen bertanya sama guru. Ada yang mau bertanya ada? Waduh banyak banget guru. Ya, cuman kesempatannya ya. Cuman 1. Saya kasih bapak-bapak dah Pak. Iya dah. Nah silakan bapak yang itu. Salam dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Firdaus. Ustadz Firdaus. Saya jamaah dari Masjid Al-Iman. Alhamdulillah, silahkan Pak. Di sini saya mau tanya Ustadz, saya udah nikah cukup lama. Nah di akhir-akhir ini nih ada kebiasaan nih istri saya Ustadz. Dikit-dikit nanya, ayah sayang bunda nggak ayah? Ya, iya. Terus. Dikit-dikit nanya gitu Ustadz. Jadinya nanya mulu berarti ya? Jadi iya. Kadang ya terus terang sih saya emang kalau nunjukin bilang jawabinnya dia ya sayang gitu. Tapi udah dijawab kadang besoknya nanya lagi. Iya. Nah itu kudunya kita bersikap bagaimana Ustaz untuk meyakini kayaknya meragukan gitu Ustaz. Rasa sayang kita ke istri gitu Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Bapak Firdaus luar biasa Ji. Ini pertanyaan sama kayak ini istri aneh di rumah Ji. Asal aneh pulang kerja, ayah sayang enggak sama mama. Asal aneh pulang kerja, saya enggak sama, belum dikasih duit Ji. Silakan guru, jawab guru. Kayaknya kita bertiga harus bikin grup WA. Ternyata emang ini pertanyaan saya juga begitu Pak. Berarti ini pertanyaan buat saya juga ya. Karena memang seorang perempuan itu ditakdirkan banyak nanya, banyak ngomong. Iya. Ya, kalau bahasa orang pesantrennya itu adalah tahqiq. Tahqiq artinya apa? Nekenin kira-kira laki gue sayang apa kagak gitu kan kira-kira. Mungkin bisa jadi ngelihat gerak-gerik kita juga. Waduh, nih laki gue sayang apa kagak nih. Biasa pulang jam 10, sekarang pulang jam 1. Ini kira-kira nongkrongnya di mana dia, kan begitu kira-kira ya. Tapi insya Allah, jadi suami istri itu harus ada rasa husnuzon. Husnuzon artinya adalah berprasangka baik kepada pasangan kita. Ketika kita misalkan seorang suami harus juga berhusnuzon kepada seorang istri. Masya Allah ternyata istri saya nih, saya nggak salah pilih istri, saya soleha istri saya. Makanya saya Ji itu termasuk termasuk suami yang nggak pernah buka WA-nya istri tuh. Saya Ji itu kenal. Antum ya Ji ya? Iya takut saya. Kenapa? Karena kita husnuzon aja sama bini kita. Oh insya Allah lah bini kita kan kita pilih karena akhlaknya. Karena perangainya. Sama laki juga begitu. Bini juga harus begitu juga. Ya Allah kalau gue tanyain sayang mulu sama laki gue pasti sayang.
Ingat Bu, laki itu menunjukkan kasih sayangnya bukan cuma lewat mulut. Kadang-kadang maaf tanpa bicara laki sayang sama kita. Ibu pilih mana? Laki yang sering ngomong tapi nggak pernah beliin barang. Daripada misal atau laki yang beliin barang mulu tapi kagak pakai ngomong. Ayo ngomong yang mana tuh? Milih yang mana? Milih yang mana? Iya. Misalkan ibu punya laki, misalkan udah mah tenang. Ntar minggu kita jalan-jalan. Kemana Pak? Ke mall. Ibu emak mau ngambil apa aja boleh, mau galung, gelang, tas, boleh apa aja semua. Nyampe mall, ya elah tibang jajang cilok doang tuh. Beda sama laki yang misalkan maaf, kan ada laki-laki yang mohon maaf, diem tapi tindakannya luar biasa. Tiba-tiba pulang dinas dari Jogja, wah bininya dibeliin tas. Tulisannya GUCCI, wah loh. Ditanya, Pak Gucci mana? Mangga 2. Ya kan lebih enak begitu. Tapi ingat ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum perempuan nanya sayang apa enggak. Ya namanya perempuan kan tidak mau kehilangan orang yang disayangi. Betul-betul. Saya juga begitu Ji. Waktu itu kalau bini saya nanya begitu. Saya juga sering nanya. Umah, kalau saya manggilnya Umah. Kalau bini saya manggilnya Buya. Untung aja nggak dipakein A tengahnya. Iya, jadi buaya. Iya. Maaf. Saya tanya kenapa sih Uma tiap hari nanya Buya sayang Uma apa enggak. Cuman satu, takut kehilangan itu perempuan. Kenapa? Kalau perempuan kalau udah kehilangan laki-lakinya maaf susah pengen kawin lagi. Betul nggak kira-kira? Nenek-nenek kita maaf Pak, nenek-nenek kita itu pas ditinggalin sama engkong kita. Ya Allah bertahan 10 tahun 15 tahun kagak kawin lagi. Beda sama kita laki-laki. Ya Allah bini mati. Kadang-kadang kuburan belum kering Ji, udah angkah tuh kawazawat kobil tuh nikah. Betul. Nah tapi pada intinya insya Allah kalau laki model begitu, bini model begitu tandanya sama-sama sayang. Terus juga saya ingin menambahkan sedikit di dalam surah Al-Baqarah tadi, jangan takut ketika kita sayang sama istri kita. Kita sayang sama laki kita, bahkan kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk semuanya. Insya Allah Allah akan beri kemudahan, bahkan Allah ganti yang lebih banyak lagi kepada kita. Amin ya robbal. Maka dari itu jangan pernah pelit sama dua perempuan buat laki-laki. Yang pertama jangan pernah pelit sama istri. Yang kedua jangan pernah pelit sama ibu kita. Saya ngerasain bener, saya habis pulang ceramah Ji, Ana Ji jujur kalau ceramah Ana gak pernah megang amplop, udah langsung kasih bini aja. Masya Allah. Paling kita minta 10% ya. Ya. Nah iya buat bensin, buat ngopi kan begitu kira-kira. Masya Allah kita kasih itu, ya Allah rezeki makin nambah. Bahkan ibu kita, makanya saya ketika memposisikan mana prioritas pertama ibu atau seorang istri. Saya menempatkan istri dan ibu saya sebagai prioritas utama karena doa-doa mereka yang akan mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustaz Rizky Tamami yang telah membagi ilmunya, mengulas begitu jelas, begitu luar biasa, begitu lugas. Mudah-mudahan ada keberkahan ilmu buat kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan ceramah dari guru kita Ustadz Ihsan Syaban. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.